Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh. Yaqulu Allah Ta'ala maulana fil Qur'anil azim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah karena Allah tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat dalam kehidupan ini. Bahkan manusia untuk menyebut nikmat Allah yang banyak itu masih belum sanggup hingga hari ini. Menghitung nikmat Allah bukan pekerjaan mudah. Walaupun dengan kemudahan teknologi yang ada saat ini, belum ada yang sanggup. Berapa besar nikmat Allah yang diturunkan kepada kita. Di dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau penasaran, jika engkau ingin tahu berapa besar nikmat-nikmat yang diberikan Allah, silahkan hitung. Dengan teknologi yang kau miliki, silahkan hitung. Dengan ilmu yang ada saat ini, silahkan hitung. La tuhsuha. Allah mengatakan engkau pasti tidak akan sanggup menghitungnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga dari sinilah manusia banyak yang tertipu. Tertipu jika Allah memberikan nikmat yang banyak itu. Jika sekiranya manusia mampu melihat satu saja nikmat yang dia rasakan, bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, dia akan merasakan kenikmatan itu, kebahagiaan, ketentraman hidupnya. Karena tidak ada nikmat yang dirasakannya kecuali itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketentuan yang Allah berikan itu merupakan nikmat yang Allah berikan. Qadarullah itu adalah nikmat yang Allah berikan. Sehingga orang yang mengenal nikmat Allah, ketika nikmat kesenangan dia akan mampu bersyukur. Dan ketika yang datang itu sesuatu hal yang tidak dia sukai, dia mampu bersabar. Tetapi kenyataannya manusia banyak tertipu. Padahal nikmat itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah akan mempertanyakan tentang nikmat itu. Sementara banyak di antara kita menengadahkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami rezeki, ya Allah, berikan kami tolong, ya Allah, berikan kami kemudahan, ya Allah. Tatkala dia sedang berdoa itu, dia lupa kepada nikmat yang Allah berikan, nikmat yang ada. Dia meminta sesuatu yang seolah-olah belum pernah diberikan Allah. Di situ pula banyak orang kecewa. Saya sudah berbulan-bulan meminta, saya sudah istiqomah zikir dan berdoa kepada Allah, tapi doaku tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal nikmat itu selalu menyertai dalam hidupnya, tapi dia belum menemukan di mana letak nikmat itu ada pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat At-Tirmizi, kodifikasi hadis ini hadis sahih, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu
an umrihi fima afna, wa an ilmihi fima fa'ala, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablah. Kedua kaki seorang hamba Allah tidak akan mampu melangkah, tidak akan bisa berpindah, melangkahkan kakinya nanti di hari kiamat, sampai didatangkan 4 pertanyaan terlebih dahulu yang kita harus menjawabnya dengan benar. An umrihi fima afna, engkau diberikan umur sampai datangnya kematian, engkau diberikan usia sampai habis waktunya. Untuk apa dihabiskan? Para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ketika umur yang panjang menunjukkan Allah mencinta kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh, bekal yang harus kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmu, tentang pengetahuan. Apakah ilmu yang saudara dan saya miliki bermanfaat? Ilmu yang kita miliki ini kita amalkan sehingga memberikan kemanfaatan bagi kehidupan, baik untuk dirinya maupun orang lain. Sebab manusia terbaik itu adalah khairun nas man anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah mereka yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dengan ilmu yang kita miliki, bisakah memberikan manfaat bagi orang lain? Dan itu akan ditanya tentang ilmu. Sekolah tinggi-tinggi, biaya besar-besar. Setelah selesai, apa yang kita garap dalam kehidupan ini? Manfaat apa yang kita munculkan untuk kehidupan? Terlebih untuk membela agama Allah. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kadang dicari siang dan malam tidak henti, harta dikumpulkan. Karena watak manusia itu alladzi jama'a malahu wa addadah. Tidak akan pernah puas manusia itu kalau tidak mengenal Allah tentang harta. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Mengumpulkan harta itu terus dikumpulkan, terus ditumpuk, dihitung sampai lupa zakatnya tidak dikeluarkan, sampai lupa infak sedekahnya dia kikir. Tentang harta pertanyaannya dari mana didapat dan kemana dihabiskan. Bersyukurlah ketika kita mendapatkan rezeki yang halal, dan bersyukur pula ketika rezeki halal itu dipakai di jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang halal itu tidak dibelanjakan di jalan haram. Rezeki yang halal itu tidak dihabiskan di jalan yang haram. Sebab banyak manusia mendapatkannya dengan cara yang halal, tapi dihabiskannya di jalan yang haram. Apalagi ada orang mendapatkannya dengan cara yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang halal, dihabiskan di jalan yang halal, dihabiskan untuk barokah manfaat hidup. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan datang kepada manusia nanti di hari kiamat. Wa an jismihi fima ablah, tentang badan ini yang dulu masih kokoh, yang dulu masih sehat, yang dulu masih kuat, yang dulu masih segar. Sekarang ketika umur sudah datang, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Orang itu semakin diberikan panjang umur akan semakin lemah. Ada orang itu belum sampai panjang umurnya, ingatannya sudah dicabut oleh Allah. Ada bahkan orang itu masih muda, kekuatan fisiknya sudah diambil oleh Allah. Tapi ada orang yang sampai umurnya panjang, tapi tetap manusia itu akan kembali kepada kekanak-kanaan, akan merepotkan orang lain. Itu artinya kita tidak akan berdaya menghadapi kehidupan itu. Maka agama juga mengajarkan resep bagaimana kita ini agar bebas dari penyakit pikun. Ada saudara kita umurnya di atas 100 tahun, subhanallah. Dia kalau baca Quran masih tidak menggunakan kacamata, masih jelas membaca Al-Quran itu, Masya Allah. Dipelihara hidupnya oleh Allah. Tetapi secara umum, orang yang diberikan panjang umur,
dia akan kembali kepada masa lemah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tentang badannya sampai usang. Ketika dulu masih kuat, ketika dulu masih sehat, ketika dulu masih mampu menyempurnakan ibadah, lalu kemana engkau tidak mampu menyempurnakan ibadah? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 4 hal ini harus kita ingat, karena akan ditanya oleh Allah tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, tentang badan. Rasulullah mengingatkan ada 2 nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada 2 nikmat kata Rasulullah. Banyak manusia tertipu, banyak manusia melalaikannya, banyak manusia tidak memperdulikannya. Apa itu? Sehat dan waktu luang. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sehat itu nikmat dari Allah, harus kita pelihara. Sehat itu dari Allah, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waktu luang. Hari ini hampir dikatakan sudah kehilangan waktu luang. Sebab waktu luang pun dijadikan sibuk. Sibuk kalau bisa mendatangkan manfaat, it's okay. Tapi sibuk justru hanya sesuatu yang melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika datang panggilan azan, dia sibuk hanya sekedar untuk membuka medsos, tapi dia tidak mendengar kumandang azan menyentuh di hatinya, sehingga mengabaikan panggilan Allah tersebut. Sibuk dia dengan sesuatu yang dia kerjakan, tapi yang dia kerjakan bukan sesuatu yang mendatangkan manfaat, justru menjadikan dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kecelakaan-kecelakaan. Jadi ketika Rasulullah ada 2 nikmat yang dilupakan, waktu sehat, yang kedua waktu luang. Sehat ketika diambil jadi sakit, waktu luang ketika diambil jadi sibuk. Padahal ada orang, yaitu bisa katakan dia justru tidak sibuk yang sebenarnya, tapi dia menyibukkan diri sesuatu yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di awal tahun 2023 ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan umur yang barokah, taufik dan hidayah Allah menyertai kehidupan kita, sehingga kita tetap istiqomah di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim.